Ya, kembali lagi di webinar CNBC Indonesia Vokasi Spesifik untuk Asia Pasifik, dan kita sudah berada di penghujung acara, maka kami akan persilakan untuk setiap narasumber memberikan closing statement. Yang pertama kita akan ke Bapak Ahmad Saufi selaku Direktur Mitra Studi Kemendikbud RI. Silakan Pak Saufi. Baik Mbak Aneke, saya adalah orang yang sangat berbahagia pada pagi hari ini karena banyak sekali kita mendapat insight dari berbagai sumber ya, dari China, dari Jepang, kemudian dari Papua Nugini. Kita bisa melihat diskusi pada pagi hari ini. Kita mempunyai fakta ya, ada fact yang diungkapkan. Fakta, kemudian ada problem, ada apa? Sudah banyak catatan yang kita buat pada pagi hari ini dan kita harus cari solusi. Jadi ada fakta, ada problem, ada solusi. Fakta yang tadi disebutkan oleh Pak Yaya, kemudian Pak Naito, kemudian Pak Hairun, itu adalah hal-hal yang sudah terjadi. Bagaimana kita rumuskan dia menjadi problem. Dan untuk ke depan kita harus cari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah satu, kerjasama lintas kementerian. Kedua, ke dalam. Kita harus memperbaiki sistem kita. Apakah pengajaran anak-anak kita full di dalam kelas atau kita juga harus memberikan mereka di dunia usaha dan dunia industri. Apabila kita akan menyerahkan anak-anak kita di dunia usaha dan dunia usaha dan dunia industri harus membuka pintunya. Bagaimana cara membuka pintu dunia usaha dan dunia industri? Jadi problema-problema itu harus kita cari solusinya. Dan tentunya tidak hanya dengan lintas kementerian. Kita harus juga memanfaatkan peluang-peluang kita yang ada di luar negeri seperti tadi. Jadi minggu lalu kita sudah berbicara dengan Eropa dan minggu ini dengan Asia dan Pasifik. Dan yang tidak kalah menariknya adalah dukungan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di SMK dan di Politeknik. Bahwa SMK tidak lagi dipandang sebelah mata. Hari ini kita mempersiapkan untuk kebaikan SMK dan Politeknik ke depan, termasuk lembaga-lembaga kursus dan pelatihan. Karena kita yakin vokasi yang kuat akan menguatkan Indonesia. Vokasi yang kuat akan menguatkan Indonesia. Indah sekali ya. Terima kasih Pak Saufi. Dan berikutnya kita akan ke Pak Yaya. Silakan Pak Yaya. Terima kasih. Jadi hasil pertemuan Bapak Presiden Jokowi dengan Bapak Presiden Xi Jinping tadi yang menghasilkan kuota beasiswa untuk S1, S2, S3, serta vokasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Pembukaan pendaftaran biasanya di bulan Januari sampai dengan di bulan Maret. Jika nanti ada yang berminat, nanti bisa menghubungin KBRI Beijing. Dan tentunya ini kita akan informasi buka seluas-luasnya untuk publik, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Yang tentunya tujuan atau pemberian ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tentunya nanti sangat bersinergi dengan kemampuan teknis mereka pada saat mereka bekerja di lapangan. Kemudian juga yang kedua bahwa vokasi tidak terlepas dari jalur hanya pendidikan formal saja, tapi kita juga bisa mendidik para masyarakat Indonesia dengan jalur-jalur lain yang tentunya untuk menajamkan skill dan keahlian. Sebagai gambaran juga KBRI Beijing, KJRI Hong Kong juga saat ini sudah meluncurkan kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan vokasi untuk para pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Ada sekitar 178.000 orang para pekerja migran Indonesia yang saat ini kita dorong juga memiliki kemampuan kompetensi di bidang vokasi. Apakah nanti vokasinya menjahit, kemudian ada keterampilan berbahasa China, ada keterampilan berbahasa Inggris, ada keterampilan teknis lainnya, ada caregiver dan sebagainya. Tentu ini akan mendorong atau menguatkan keahlian mereka. Kita ingin mereka juga kembali ke Indonesia dengan memiliki keahlian, mereka membuka sektor-sektor usaha yang tentunya bisa menyerap tenaga lokal di daerahnya masing-masing. Yang ketiga bahwa kita patut meniru dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah China terkait dengan revolusi vokasi yang saya sampaikan tadi, bahwa memang peran industri sangat penting sekali untuk mensukseskan program vokasi ini. Contohnya untuk menjemput bola yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan China adalah dengan cara
melakukan sertifikasi jemput bola. Jadi kalau saat ini memang sertifikasi itu kan kadang-kadang yang diusulkan adalah sekolah mengusulkan, perguruan tinggi yang mengusulkan agar anak-anak bisa disertifikasi. Tapi di Cina terbalik, perusahaan pun bisa menjemput bola untuk melakukan sertifikasi kepada para mahasiswanya. Sehingga pada saat mereka melakukan sertifikasi, kemudian mereka lulus, mereka sudah memiliki sertifikasi keahlian kompetensi yang dimiliki. Sehingga mereka betul-betul fix atau mix dengan di lapangan, apa yang dirasakan di sekolah juga apa yang akan dirasakan oleh di lapangan. Kemudian hal-hal lain juga terkait best practice yang dilakukan oleh pemerintah China adalah dengan memberikan stimulus-stimulus, kemudahan perizinan, pemberian permodalan, kemudian hal-hal lain yang tentunya mendukung untuk pengembangan semua lini terkait dengan kerjasama antar kementerian untuk mengembangkan vokasi yang ada di China. Nah, oleh karena itu memang apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini sangat patut kita apresiasi dan sangat luar biasa bagaimana pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk pengembangan vokasi. Nah, ini perlu dimanfaatkan, ini menjadi peluang bagi vokasi-vokasi Indonesia untuk melangkah lebih maju. Saya yakin di bawah kepemimpinan Mas Menteri, vokasi semakin maju, kemudian perguruan tinggi semakin maju, dan tentunya akan siap untuk menerima tantangan ke depan menghadapi era yang global yang tentunya semakin dinamis, semakin dibutuhkan hal-hal yang teknis terkait dengan keterampilan teknologi. Demikian, terima kasih, dan kami berharap silakan para masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui jauh bagaimana bisa berkuliah Cina, bagaimana bisa mendapatkan itu semuanya, bisa berkomunikasi lewat kami dari KBRI Beijing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yaya Sutaria sudah dibuka selebar-lebarnya akses untuk seluruh masyarakat. Dan berikutnya kita ke Pak Hairun Anwar, silakan Pak Hairun. Ya, terima kasih. Kita melihat bahwa Papua Nugini dan negara Pasifik lainnya adalah seperti mutiara yang masih terpendam. Alangkah baiknya bila kemudian bahwa kebijakan vokasi itu kemudian dimasifkan ke arah wilayah Pasifik. Pertama, merupakan pangsa pasar yang besar untuk lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan di Indonesia itu berdampak sangat positif. Sebagai contoh adalah ada seorang penyanyi pop terkenal di Papua Nugini yang dia pernah mengalami proses pendidikan vokasi di Jayapura, dan kemudian dalam nyanyian-nyanyiannya dia menyelipkan bahasa Indonesia. Secara tidak langsung lagu itu adalah menjadi jembatan hati kedua bangsa. Ketidaksepahaman, saling sangka, dan kemudian juga berbeda paham itu karena kita tidak saling memahami satu dengan yang lain. Tapi jembatan vokasi yang sudah dirintis sejak awal tahun 2000 sampai pada hari ini itu menjadi semacam penawar dan juga menjadi pengikat batin. Nampaknya bahwa kita harus menaruh perhatian besar terhadap negara-negara Pasifik. Kita harus melalui jembatan vokasi, karena bahwa dengan jembatan vokasi kita mendapatkan manfaat kedua belah pihak, baik pihak dari negara-negara Pasifik maupun kita Indonesia sebagai negara yang selama ini dipandang sebagai negara maju dalam bidang vokasi. Perubahan kurikulum, baik kurikulum nasional, kemudian kurikulum vokasi itu selalu menjadi berita hangat di sini. Dan mereka kemudian mengkaji secara akademik apa yang sedang berlangsung di Indonesia, dan kemudian dampaknya adalah mereka selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia. Indonesia bagi negara-negara Pasifik tidak bisa diabaikan. Indonesia adalah the largest economic di region kita di wilayah Asia Tenggara, sehingga kemudian apapun yang terjadi di Indonesia adalah berita yang selalu menjadi kajian berminggu-minggu di sini. Mungkin harapan saya bahwa Dirjen Vokasi lebih menaruh perhatian yang sangat besar ke wilayah timur, ke Pasifik, bahwa di situ ada harapan, ada challenge, dan juga ada lapangan pekerjaan yang luas bagi anak-anak kita. Baik, terima kasih Pak Hairun Anwar. Harapan untuk anak-anak kita semua ya. Dan berikutnya untuk Pak Usman Naito, silakan Pak Naito.
Baik, kita sudah ketahui bersama bahwa Jepang dan Indonesia ini adalah suatu partner. Jepang ini adalah partner ekonomi Indonesia yang sangat bagus sekali, di mana kedua negara ini membangun hubungan yang sangat luar biasa, sangat erat ya. Dan Jepang saat ini dan kedepannya membutuhkan 344.000 tenaga kerja asing. Kita berharap kita selaku partner bisnis, partner ekonomi dari Jepang bisa menyuplai tenaga-tenaga kerja di berbagai sektor formal maupun informal, sehingga kita bisa mengalahkan pesaing-pesaing kita dari negara-negara sekitar. Ada 2 poin yang saya catat dari diskusi pagi hari ini adalah untuk bisa kita menjadi pemenang di antara negara-negara pesaing kita adalah adanya perlu peningkatan kerjasama antar kementerian, misalkan antar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Imigrasi, Kementerian Industri, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Mungkin perlu ada koordinasi yang lebih aktif sehingga kita bisa menggali apa penyebab kita kalah bersaing dengan negara-negara sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah perlu adanya kolaborasi antara penyelenggara pendidikan dan dunia usaha. Jadi di sini kita berharap nanti adanya kerjasama yang semakin harmonis antara penyelenggara vokasi dengan dunia industri. Mari saya minta kepada teman-teman semuanya, kepada penyelenggara pendidikan dan juga kepada pelaku usaha untuk saling bersama-sama untuk mempunyai tujuan bersama untuk membangun SDM di masa depan Indonesia. Karena tanpa SDM yang baik dan berkesinambungan mustahil kita bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi ya Pak Naito dan juga terima kasih atas closing statement-nya dari seluruh narasumber kita pada hari ini, terutama Pak Ahmad Salvi selaku Direktur Mitra Studi, juga Bapak Yaya Sutaria selaku Atas Sedikbud di KBRI Beijing, dan Bapak Hairun Anwar selaku Atas Sedikbud di KBRI Port Moresby, Bapak Usman Naito selaku CEO Hamaran Group Jepang Indonesia, dan tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Wikan Sakarinto selaku Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Republik Indonesia yang telah memberikan keynote-nya pada webinar kali ini. Dan demikian kebersamaan kita pada hari ini dalam webinar CNBC Indonesia bersama dengan Kemendikbud RI yang bertema Vokasi Spesifik untuk Asia Pasifik.